Mengucapkan selamat sore dan salam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan melakukan ibadah keluarga sekaligus untuk persiapan diri menerima pelayanan perjamuan kudus Oikumene. Nanti yang akan kita terima pelayanannya hari Minggu tanggal 3 Oktober tahun 2021. Maka Bapak Ibu, mari bersama-sama kita bangun ibadah ini di dalam keluarga dan di rumah kita masing-masing. Kami undang Bapak Ibu berdiri. Kita siapkan KPJ Kidung Pasamuan Jawi nomor 205. Mari kita mengaku yang demikian untuk mengawal ibadat kita hari ini. Kami lakukan ibadah keluarga sekaligus persiapan diri untuk menerima pelayanan perjamuan kudus Oikumene. Hanya kepada Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Kita nyanyikan Kidung Pasamuan Jawi nomor 205, bait pertama sampai 3. Sabdeng Allah Makarti. Oh
Bapak Ibu dipersilahkan kembali duduk. Kita akan merenungkan firman Tuhan sebagai landasan ibadah persiapan hari ini. Bagian Alkitab yang akan kita baca dan kita renungkan dari kitab Yohanes atau surat Rasul Yohanes yang pertama. 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 25. Kita siapkan dan sebelumnya mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Kami datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan diri. Bersama-sama kami membuka hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami semua, baik yang mendengarkan maupun yang hendak menyampaikan firman Tuhan. Berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah. Amin. Saya baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 25 yang oleh LAI diberikan judul perikopnya Antikristus. Demikian Bapak Ibu, saya baca ayat 18 sampai 25. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia tentunya, kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan ini, mau merenungkan dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, saya akan memberi judul renungan hari ini, sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah membaca atau melihat dan ingat
ada salah satu slogan dari salah satu produsen rokok. Slogan itu mengatakan demikian: setiap yang berharga harus dijaga sempurna agar tetap baik dan mulia. Itulah slogan dari salah satu produsen rokok dalam iklannya. Hal itu disampaikan agar setiap konsumen tidak tertipu oleh produk-produk lain yang baru, yang berusaha untuk menjadi pesaing dengan melakukan berbagai upaya, termasuk memberikan cita rasa yang lebih nikmat. Produsen sadar akan munculnya pesaing-pesaing baru yang berusaha merebut hati konsumen. Dengan ragam cara, para pesaing berusaha menciptakan produk yang lebih menarik konsumen, lebih nikmat dan alami. Oleh sebab itu Bapak Ibu, tidak menutup kemungkinan pesaing baru itu akan membajak resep andalan produsen yang sebenarnya. Dan oleh sebab itu pula, produsen asli akan tetap menjaga resep sebagai rahasia perusahaan. Itu dilakukan supaya konsumen tetap menyukai produk dari produsen yang asli. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa susahnya menghadapi tantangan pesaing-pesaing baru. Itu sebabnya pula upaya menjaga kualitas produk merupakan mahakarya, bukan karya kaleng-kaleng. Senada dengan itu, Rasul Yohanes dalam bagian suratnya kali ini juga mengingatkan semua orang percaya akan munculnya pesaing baru dalam iman. Ia menyebut dengan nama Antikristus. Mereka adalah sekelompok yang tidak sepaham, bahkan menolak Kristus. Namun dalam prakteknya sulit terendus. Mereka bagaikan serigala berbulu domba, menyerang dengan penyamaran yang rapi dan mengesankan, sehingga peluang besar orang menjadi lebih kagum dan tertarik. Tetapi semuanya akan membawa dan menggiring kepada kebinasaan. Itulah Antikristus. Sedangkan Kristus sendiri hanya membawa kebenaran dan kepada hidup yang kekal. Pada tujuan yang berbeda, bahkan berlawanan. Namun dalam praktek sangat sulit dibedakan mana Antikristus, mana Kristus. Itu yang menyebabkan banyak orang berpeluang untuk terjebak. Oleh sebab itu pula, mesti diperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang dinasihatkan oleh Rasul Yohanes dalam suratnya ini. Rasul Yohanes mengatakan, waktu ini adalah waktu terakhir. Bisa diartikan waktu yang sudah darurat, karena begitu mepetnya. Tidak banyak waktu yang tersedia untuk mengambil keputusan yang tidak gampang. Bertahan dalam Kristus adalah pilihan yang tepat. Tetapi tidak gampang menyikapi godaan Antikristus.
Tetap berpihak pada Kristus adalah keputusan yang terbaik. Tetapi tidak gampang menolak tawaran anti-Kristus yang menjanjikan. Dalam hati orang percaya timbul gejolak, timbul konflik, karena ada semacam peperangan dalam benak, dalam perasaan, dalam pikiran. Peperangan antara Kristus dengan anti-Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, toh semuanya harus segera diambil keputusan. Tidak mungkin untuk memilih dua-duanya atau menolak dua-duanya. Pilih tetap dalam Kristus atau anti-Kristus. Pilih Kristus akan menuju hidup yang kekal, pilih anti-Kristus hanya menuju kebinasaan. Gampang-gampang susah. Artinya persoalan memilih itu mudah. Tetapi pada prakteknya itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Saya dan panjenengan jika diberitahukan pilih tetap dalam Kristus akan memperoleh hidup yang kekal, jelas. Saya yakin semua setuju dan tetap akan memilih Kristus. Bapak Ibu, tetapi yang menjadi persoalan, keberadaan antara yang pro Kristus, hidup tetap dalam Kristus, dengan yang anti Kristus, itu sulit dibedakan. Maka sebelum kita memilih, kita melihat saja sudah kesulitan. Ibu, bapak yang dikasihi Tuhan, sedangkan Rasul Yohanes dalam hal melihat atau menentukan siapa yang anti Kristus dan siapa yang tetap dalam Kristus, cukup sederhana. Rasul Yohanes menyebut yang anti Kristus itu adalah yang menyangkal tentang Yesus adalah Kristus, yang tidak mengakui Yesus Kristus, dan yang tidak mengakui Yesus anak Allah. Ini juga tidak sulit Bapak Ibu, hanya mengaku seperti itu. Tetapi jangan salah tafsir. Mengakui Yesus adalah Kristus berarti orang itu bisa menyerahkan diri sepenuhnya pada Dia. Mengakui Yesus anak Allah berarti sungguh-sungguh ia percaya bahwa di dalam Kristus dan hanya di dalam Kristus kelak akan menjadi ahli-ahli waris di dalam Dia, di dalam kerajaan surga. Kembali Bapak Ibu, memperhatikan kalimat waktu ini adalah waktu terakhir. Artinya di ujung hayat kita rentan berhadapan dengan godaan yang berat. Di waktu menjelang kita menikmati janji Tuhan, masih ada peluang kita jatuh. Kita bisa menganalogikan seperti orang memanjat pohon kelapa untuk memetik buahnya. Saat ia sudah hampir sampai pada yang tertinggi, sudah dekat dari buah-buah yang di atas itu, tapi ternyata kita tidak bisa meraih
karena kita sudah lelah, karena sudah tidak kuat lagi, maka kita hanya pilih turun atau mungkin malah jatuh dengan sendirinya. Itu gambaran hari-hari terakhir yang cukup berat. Tantangan selalu ada dan datang untuk menggoda iman orang-orang percaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Antikristus terus semakin gencar berusaha menggoda dan menyeret kita untuk mengingkari Tuhan Yesus Kristus. Untuk itulah kita harus mempunyai pegangan sebagai senjata yang ampuh. Dan tidak ada senjata melebihi firman Tuhan. Firman Tuhan sanggup menuntun dan memberi kekuatan. Firman Tuhan sanggup memelihara iman kita tetap teguh dalam Kristus. Maka tetaplah rajin membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan yang benar. Niscaya iman kita terjaga senantiasa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita teguhkan permenungan ini dengan menyanyikan Kidung Pasamuan Jawi nomor 203, bait yang keempat. Rahayu kang utama lakune. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam prosesi persiapan pelayanan perjamuan kudus. Untuk itu kami undang Bapak Ibu berdiri. Ada waktu untuk kita melakukan penyesalan diri. Sebab dalam perjamuan kudus tidak semua orang dikenan untuk ikut. Hanya mereka yang bersedia dengan sungguh-sungguh dengan cara membersihkan hatinya, mentahirkan hidupnya, memohon pengampunan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa kami sadari bila di dalam hidup kami ini memang rentan terhadap jatuh karena godaan. Sekalipun kami memiliki pegangan, namun terkadang kami tidak begitu kuat untuk memegangnya. Hari ini Engkau telah mengingatkan kami kembali untuk tetap berpegang teguh kepada Kristus Yesus. Agar kami pun mampu untuk menangkis berbagai godaan, termasuk melalui kesanggupan rajin membaca dan merenungkan Alkitab sebagai kesaksian akan karya Tuhan. Kami yakin menjadikan kami tangguh. Bapa Surgawi, saat ini kami bermaksud untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, memohon pengampunan akan dosa dan kesalahan kami, kaitannya dengan perjamuan kudus oikumene yang sudah siap dilayankan. Sebab kami pun mengakui tidak semua orang diizinkan kalau memang tidak layak di hadapan Tuhan. Dan kami memang orang berdosa yang sesungguhnya tidak layak. Namun karena darah dan tubuh Kristus,
oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib yang membenarkan kami, sehingga kami berani hari ini untuk tetap memohon kepada Tuhan diizinkannya mengikuti pelayanan perjamuan kudus oikumene nanti pada tanggal 3 Oktober tahun 2021. Ampunilah kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita teguhkan Bapak Ibu bersama-sama doa dan permohonan kita hari ini dengan mengucapkan pengakuan iman melalui rumusan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan kembali duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah rangkaian prosesi persiapan pelayanan perjamuan kudus. Kami berharap semuanya dapat menjaga kekudusan hidupnya, agar kelak pada hari yang ditentukan kita layak ikut dalam perjamuan Tuhan yang penuh sukacita. Amin. Kita nyanyikan KPJ nomor 192, bait yang pertama dan 2, mengiringi kita menghimpun persembahan. KPJ 192 bait 1 dan 2, isining kabar kabingahan. Mari bersama-sama kita serahkan persembahan yang sudah terhimpun dalam doa, sekaligus kita masuk dalam syafaat. Mari kita berdoa.
Kembali Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh syukur. Tuhan masih berkenan memberikan kami kesempatan untuk membangun ibadat keluarga sekaligus mempersiapkan diri dalam persiapan pelayanan perjamuan kudus hari Oikomene. Tolong Tuhan, mampukan kami untuk menjaga kekudusan hidup kami, supaya tidak terhalang kami mengikuti perjamuan kudus Tuhan yang penuh sukacita. Bila mana ada beberapa saudara kami yang sampai saat ini belum bisa melakukan persiapan, masih ada waktu. Tolong Tuhan tetap berikan kesempatan kepada mereka, supaya tidak ada satupun yang tertinggal untuk menerima anugerah-Mu yang besar. Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini tetap kami memohon kepadamu untuk rangkaian acara perjamuan kudus tanggal 3 Oktober. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, mulai majelis jemaat hingga warga jemaat dan petugas-petugas ibadah, agar mampu menyiapkan hatinya masing-masing. Tuhan, kami berdoa untuk beberapa saudara kami yang sampai saat ini masih bergumul karena berbagai deraan hidup. Yang sedang berduka, keluarga Bapak Dayanto Hadi, oleh karena saudaranya yang meninggal di Sragen. Kiranya Tuhan memberkati dan menghibur, memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan mungkin ada beberapa saudara kami juga, walaupun sudah relatif lama tetapi masih tersayat hatinya, seperti keluarga almarhumah Ibu Nafiani di Surabaya. Ada Bapak Rianto, Mas Ferry, Mbak Dika dan Mbak Oki. Kiranya Tuhan segera memenuhkan kembali sukacitanya. Sementara bagi saudara-saudara kami yang sakit dan masih terus berusaha untuk mencari kesembuhan, sebagaimana kondisi Ibu Eti Pantom di Bandung, ada Bapak Pujarso, ada Ibu Minten Abraham, ada Bapak Akub berikut Ibu, ada Ibu Tutik Nono, dan masih banyak lagi yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu. Tolong Tuhan berikan berkat melalui upaya yang dilakukan. Engkaulah yang akan memberikan kesembuhan secara sempurna. Sementara untuk saudara-saudara kami yang masih terbelenggu dengan deraan ekonomi, keuangan, pekerjaan dan sebagainya, tolong Tuhan segala pergumulan yang mereka hadapi masing-masing, Tuhan berkenan untuk memberikan jawaban. Khusus bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk ikut bersaing dalam seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2021 ini. Ada Mas Theodora di Kalimantan, ada Mas Andreas dan Mas Yosafat, ada Mbak Nita, ada Mas Yoga Adi Basuki. Tolong Tuhan, mungkin juga ada yang lain yang tidak mampu kami sebutkan. Kiranya Tuhan yang memenuhkan segala harapan mereka, berbagai pembekalan yang dilakukan kiranya mampu membuat saudara-saudara kami ini unggul dalam persaingan. Tuhan, akhirnya kami membawa persembahan melengkapi ibadah keluarga dan syukur kami malam ini. Kiranya Tuhan berkenan. Dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Kita akan menutup ibadah hari ini.
Sebelum bersama-sama kita beranjak dari tempat kita masing-masing, kembali saya mengingatkan sebagaimana firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, bahwa hari-hari terakhir kita saat ini rentan terhadap godaan yang memang semakin kuat hendak menyeret kita untuk menyangkal Tuhan Yesus. Maka sekali lagi, rajin-rajinlah membaca Alkitab agar kita mendapatkan pengetahuan, terlebih kekuatan dari Tuhan sendiri. Kita undur bersama-sama dengan menyanyikan KPJ nomor 198, bait yang ketiga. KPJ 198 bait 3, lampahing gesang puniki. Bapak Ibu, kita undur dan menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkati saudaraku semua hari ini kekal selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, akhirnya mengucapkan selamat malam, kembali selamat bergabung di dalam keluarga masing-masing. Tuhan memberkati. Amin.